Kerajaan Pedir. Kerajaan Pedir atau Poli atau Pedir terletak di Provinsi Aceh. Berdiri abad ke-15, kemudian menjadi kerajaan kecil di bawah Kesultanan Aceh. Sejarah. Sejarawan Aceh M. Yunus Jamil dalam bukunya yang berjudul Silsilah Tawarikh Raja-Raja Kerajaan Aceh berisi tentang sejarah negeri Pidi atau Sahir Poli. Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dengan tanah yang subur, sehingga kehidupan penduduknya makmur. Batas-batas kerajaan ini meliputi sebelah timur dengan Kerajaan Samudra Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan Selat Malaka di sebelah utara. Sementara dalam kisah pelayaran bangsa Portugal, mereka menyebut Pidi sebagai Pedir, sedang dalam kisah pelayaran bangsa Tiongkok disebut sebagai Poli. Asumsinya orang Tiongkok tidak dapat menyebut kata Pidi seperti yang kita ucapkan. Dalam catatan pelayat Tiongkok itu disebutkan bahwa Kerajaan Pedir luasnya sekitar 100 kali 200 mil atau sekitar 50 hari perjalanan dari timur ke barat dan 20 hari perjalanan dari utara ke selatan. Menurut M. Yunus Jamil, suku yang mendiami kerajaan ini berasal dari Mon Khmer yang datang dari Asia Tenggara, yakni Kerajaan Champa. Suku Mon Khmer itu datang ke Poli beberapa abad sebelum Masehi. Rombongan ini dipimpin oleh Sahir Pauling yang kemudian dikenal sebagai Sahir Poli. Mereka kemudian berbaur dengan masyarakat sekitar yang telah lebih dahulu mendiami kawasan tersebut. Setelah berlabuh dan menetap di kawasan itu atau Pidi, Sahir Poli mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai Kerajaan Sama Indra. Waktu itu mereka masih menganut agama Buddha Mahayana atau Himayana. Oleh M. Yunus Jamil, diyakini dari agama ini kemudian masuk pengaruh Hindu. Lama-kelamaan Kerajaan Sama Indra pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti pecahnya Kerajaan Indrapurwa atau Lamuri menjadi Kerajaan Indrapuri, Indrapatra, Indrapurwa, dan Indrajaya yang dikenal sebagai Kerajaan Pantonri atau Kantoli di Lok Sudu. Kala itu Kerajaan Sama Indra menjadi saingan Kerajaan Indrapurba atau Lamuri di sebelah barat dan Kerajaan Plak Plieng atau Kerajaan Pancawarna di sebelah timur. Kerajaan Sama Indra mengalami goncangan dan perubahan yang berat kala itu. Menurut M. Yunus Jamil, pada pertengahan abad ke-14 Masehi, penduduk di Kerajaan Sama Indra beralih dari agama lama menjadi pemeluk agama Islam. Setelah kerajaan itu diserang oleh Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin Sultan Mansur Shah tahun 1354 sampai 1408 Masehi. Selanjutnya pengaruh Islam yang dibawa orang-orang Kerajaan Aceh Darussalam terus mengikis ajaran Hindu dan Buddha di daerah tersebut. Fasal Kesultanan Aceh. Setelah Kerajaan Sama Indra takluk pada Kerajaan Aceh Darussalam, maka Sultan Aceh selanjutnya Sultan Mahmud II Alaiddin Johan Shah mengangkat Raja Hussein Shah menjadi Sultan muda di negeri Sama Indra yang otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Sama Indra kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Pedir yang lama-kelamaan berubah menjadi Pidi seperti yang dikenal sekarang. Meski sebagai kerajaan otonom di bawah Kerajaan Aceh Darussalam, peranan Raja Negeri Pidi tetap diperhitungkan. Malah setiap keputusan Majelis Mahkamah Rakyat Kerajaan Aceh Darussalam, Sultan tidak memberi cap Guilanteu atau stempel Halintar sebelum mendapat persetujuan dari Laksamana Raja Maharaja Pidi. Maharaja Pidi beserta Ule Balang Sik dalam Kerajaan Aceh Darussalam berhak mengatur daerah kekuasaannya menurut putusan Balai Rakyat Negeri masing-masing. Sementara Profesor D.G.E. Hall dari Inggris dalam bukunya A History of Southeast Asia menggambarkan Pidi sebagai sebuah negeri yang maju pada akhir abad ke-15. Hal itu berdasarkan catatan seorang pelawat Portugal, Ludovico di Vaterma, yang pernah singgah di Pidi pada akhir abad ke-15. Dalam catatan Vaterma, sebagaimana dikutip Muhammad Said, pengarang buku Aceh Sepanjang Abad, dalam Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah pada abad tersebut, Pedir yang masih disebut sebagai negeri Pedir merupakan sebuah negeri yang maju.
yang setiap tahunnya disinggahi sekurang-kurangnya 18-20 kapal asing untuk memuat lada yang selanjutnya diangkut ke Tiongkok, Cina. Dari pelabuhan Pedir juga diekspor kemenyan dan sultra, produksi masyarakat pidi, dalam jumlah besar. Karena itu pula banyak pendatang dari bangsa asing yang berdagang ke pelabuhan Pedir. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi warga pelabuhan waktu itu meningkat. Bahkan Faterma menggambarkan di sebuah jalan dekat pelabuhan Pedir terdapat sekitar 500 orang penukar mata uang asing. Faterma oleh Muhammad Said disebutkan sama seperti Christian Snook Horgonye yang Islam untuk sebuah tujuan penelitian tentang dunia Islam. Sebelum ke Pedir, ia juga telah mempelajari Islam di Mekah, sesuatu yang kemudian juga dilakukan Snook Horgonye dari Belanda. Tapi Snook lebih terkenal ketimbang Faterma karena berhasil menulis sejumlah buku tentang Aceh. Dalam catatannya, Faterma mengatakan takjub terhadap negeri Pedir yang saat itu sudah menggunakan uang emas, perak, dan tembaga sebagai alat jual beli, serta aturan hukum yang sudah berjalan dengan baik, yang disebut strict administration of justice. Selain itu, Faterma juga menulis tentang kapal-kapal besar milik nelayan yang disebut tongkang, yang menggunakan 2 buah kemudi. Ia juga mengupas secara terperinci tentang keahlian rakyat Pedir tentang perindustrian kala itu, yang sudah mampu membuat alat-alat peletup atau senjata api. Dalam sebuah riwayat Tiongkok, Cina disebutkan, pada tahun 413 Masehi, seorang musafir Tiongkok, Fahian, melawat ke Yepoti dan singgah di Poli atau Pidi. Fahian menyebut Poli sebagai sebuah negeri yang makmur, yang rajanya berkendaraan gajah, berpakaian sutra, dan bermahkota emas. Untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, Raja Poli pada tahun 518 Masehi mengirim utusannya ke Tiongkok. Hubungan itu terus berlanjut. Pada tahun 671 Masehi, Yi Xing dari Tiongkok melawat ke Poli. Ia disebut tinggal selama 5 tahun, singgah dan tinggal di 6 kerajaan di pesisir Sumatera, mulai dari Kerajaan Lamuri, Aceh Besar, Poli atau Pidi, Samudra dan Pasai, Aceh Utara, Preolyak, Aceh Timur, dan Kerajaan Dangroyan. Poli sebagai Pidi yang dikenal sekarang menurut H.M. Zainuddin dalam bukunya Tarikh Aceh dan Nusantara disebutkan oleh ahli sejarawan kuno Winster sebagai sebuah negeri yang makmur dan jaya. Menurutnya setelah Sriwijaya dan Pasai, Poli lah bandar pelabuhan yang terkenal. Pelabuhan Poli disebut-sebut berbentuk genting, yang oleh H.M. Zainuddin kemudian diduga sebagai sebuah muara yang kini dikenal sebagai Kuala Bate. Menurut Faterma, sumber Portugis mengatakan bahwa Sultan Makruf Shah, Raja Pidi atau Pedir atau Sjir atau Duli itu pernah menaklukkan Aceh Besar pada tahun 1479. Masa itu diangkat 2 orang wakil di Aceh, seorang di Aceh sendiri dan seorang di Dayak. Mula-mula Pidi dikalahkan oleh Raja Aceh Besar dan didudukkan oleh wali negara atau gubernur Pidi, yaitu Raja Ali dan adiknya Ibrahim. Kemudian Raja Ibrahim yang menjadi wali negara Raja Aceh di Pidi atas perintah abangnya menyerbu benteng Portugis yang baru didirikan di Kuala Gigiang. Cerita lain menyebutkan bahwa Kuta Asan Pidi merupakan bekas kota yang didirikan Portugis. Selanjutnya, dengan senjata yang dirampas dari Portugis, Raja Pidi menyerang Raja Aceh Besar pada tahun 1514 dan Sultan Salahuddin Ibnu Muzaffar Shah diturunkan dari tahta. Raja Ali naik sebagai raja dengan gelar Sultan Ali Mughayat Shah, sedang adiknya Raja Ibrahim menjadi Laksamana. Silsilah raja-raja pemimpin pemerintahan Pedir saat itu. Yang pertama, Maharaja Sulaiman Nur, anak Sultan Husain Shah. Yang kedua, Maharaja Samsu Shah, kemudian menjadi Sultan Aceh. Yang ketiga, Maharaja Makruf Shah, putra dari Maharaja Sulaiman Nur, mangkat pada tahun
1511 Masehi. Dikuburkan di Klebeut di sisi kuburan ayahnya. Yang keempat, Maharaja Ahmad Shah, putra Maharaja Ma'ruf Shah, pernah berperang melawan Sultan Ali Muqayyad Shah tapi kalah. Mangkat pada tahun 1520 Masehi. Dikuburkan di Klebeut di sisi kuburan ayahnya. Yang kelima, Maharaja Husain Shah, putra Sultan Riayat Shah II atau Mewreukhom K, kemudian menggantikan ayahnya menjadi Sultan Aceh. Yang keenam, Maharaja Saidil Mukamil, putra dari Maharaja Firman Shah, kemudian menjadi Sultan Aceh dari 1589 sampai 1604 Masehi, ayah dari Ibu Sultan Iskandar Muda. Yang ketujuh, Maharaja Husain Shah, putra dari Sultan Saidil Mukamil. Yang kedelapan, Maharaja Meurah Poli. Meurah Poli Negeri Geomangan dikenal sebagai Laksamana Panglima Pidi yang terkenal dalam Perang Malaka atau peran Raja Siujut. Yang kesembilan, Maharaja Po Meurah Sahir Poli, Bentara 9 Mukim Geomangan yang bergelar Pang Ule Beonaro, pengatur negeri Pidi. Yang ke-10, Meurah Po Itam, Bentara Geomangan bergelar Pang Ule Beonaro. 11, Meurah Po Puan, Bentara Geomangan bergelar Pang Ule Beonaro. 12, Meurah Po Tahir, Bentara Geomangan yang terkenal dalam perang Pocut Muhammad dengan Potue Jemaloi atau Sultan Jamalul Alam Badrul Munir pada tahun 1740 Masehi. Ia mempunyai dua orang saudara, Meurah Po Dom dan Meurah Po Joho. Yang ke-13, Meurah Po Sioman, Pang Ule Beonaro dengan nama asli Usman. Yang ke-14, Meurah Po Lateh, Pang Ule Beonaro dengan nama asli Abdul Latif, terkenal dengan sebutan Geomangan Teogeut. Yang ke-15, Teuku Geomangan Yusuf, sudah masuk masa perang Aceh dengan Belanda. Yang ke-16, Teuku Geomangan Umar Ule Balang 9 Mukim Idi.